saya Bagas Aryarianto dari Prodi Sains Aktuaria NIM 119410018 TPB 15 kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sabatini Sibuya dari Prodi Teknik Sipil kelas TPB 15 kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Azizah, NIM 1191264, Prodi Teknik Geofisika dari kelompok 5, TPB 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Rahmadania dan Karah dari Prodi Teknik Industri kelas TPB 15. Bagus Kanus Dharma dari Prodi Teknik Sipil TPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Fatina Fifa dari Prodi Sains Aktuaria kelas TPB 15. Izin memperkenalkan diri, nama Himawan Sutanto, NIM 119170034 dari kelas TPB 15. Perkenalkan, nama saya Samuel Regentua Silain. Saya perwakilan dari kelompok 5 RBL Fisika dari TPB 15. Induksi elektromagnetik adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang membahas tentang fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Gaya gerak listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut dengan istilah GGL induksi. Sementara itu, arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Besarnya GGL induksi. Faktor yang pertama adalah kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi akan dihasilkan akan semakin besar. Yang kedua yaitu banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan yang akan digunakan, maka GGL induksi akan dihasilkan akan semakin besar. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kuat medan magnet. Semakin besar dan kuat medan magnet, maka GGL induksi akan dihasilkan akan semakin besar. Hukum Faraday pada buku fisika yang dikarang oleh Tipler pada tahun 2008 dikatakan bahwa jika sebuah magnet digerakkan pada sekitar kumparan, maka kumparan tersebut akan menghasilkan GGL induksi magnetik. Besarnya GGL induksi ini bergantung dari perubahan fluks yang memengaruhi kumparan. Semakin besar perubahan fluks magnetik, maka GGL induksi yang dihasilkan. Di sini saya akan memaparkan bagian latar belakang dari topik yang dibahas pada RBL kelompok kami. Jadi latar belakangnya yaitu listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Kita dapat memperoleh listrik dari berbagai sumber energi. Energi tersebut diubah menjadi listrik menggunakan generator yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Salah satu penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada alat rumah tangga yaitu blender. Blender merupakan salah satu bentuk inovasi yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam menghasilkan bahan makanan yang lebih halus. Mesin blender terdiri dari beberapa komponen, salah satunya yaitu motor listrik sebagai komponen penggerak utamanya. Motor listrik yang terdapat pada blender merupakan bentuk penerapan dari induksi elektromagnetik. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, ada gergaji besi yang digunakan untuk memotong bahan-bahan yang telah diukur. Yang kedua, ada las listrik yang digunakan untuk mengelas potongan-potongan yang telah dihasilkan. Yang ketiga, ada amplas dan kikir halus yang digunakan untuk menghaluskan potongan-potongan yang telah dihasilkan. Yang keempat, yaitu satu set toolbox atau kotak perkakas. Yang kelima, ada kuas untuk pewarnaan. Yang keenam, ada alat tulis spidol yang digunakan untuk mendesain alat. Yang ketujuh, elektroda secukupnya. Elektroda di sini berfungsi sebagai konduktor yang digunakan untuk pengelasan listrik. Yang kesembilan, mesin penekuk plat yang digunakan untuk menekuk plat dalam dengan sudut. Yang kesepuluh, bor listrik yang digunakan untuk membuat lubang suatu permukaan. Dan yang terakhir yaitu gerinda mesin yang digunakan untuk mengasah atau memotong bahan.
Itulah kira-kira proses dari pembuatan mesin blender buah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang proses pengoperasian. Pada proses pengoperasian, yang pertama, siapkan buah yang akan diproses, lalu buka tutup blender, lalu dimasukkan buah dan tutup kembali penutup blender tersebut. Kemudian nyalakan mesin blender, tunggu beberapa menit hingga terpisah antara ampas buah dan sari buah. Lalu, untuk mengambil sari buahnya tersebut, putar keran yang ada pada mesin blender. Kemudian sari buah akan mengalir dan menuju ke tempat penyimpanan sari buah secara otomatis. Motor listrik merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Motor listrik inilah yang memutar pisau blender dengan cepat sehingga dapat menghancurkan benda yang ada dalam blender. Pada motor listrik terjadi perubahan antara tenaga listrik menjadi tenaga kinetik. Perubahan ini dilakukan dengan cara mengubah tenaga listrik menjadi magnet atau yang biasa kita sebut sebagai elektromagnetik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kutub-kutub dalam sebuah magnet yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub pada magnet yang berbeda akan saling tarik-menarik. Kita dapat memperoleh gerakan apabila menempatkan magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tepat. Hasil dan analisis. Salah satu kebutuhan rumah tangga adalah blender. Blender digunakan untuk menghaluskan atau menghancurkan bahan atau bumbu makanan. Komponen-komponen yang terdapat dalam blender. Yang pertama, penggaris yang berbentuk mata pisau. Kedua, kopel roda-roda gigi yang berbahan dari karet. Ketiga, poros motor yang berputar. Keempat, saklar yang digunakan untuk menghidupkan atau mengatur kerja motor. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama dengan motor pada umumnya, yaitu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya ikat kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi loop. Maka kedua sisi loop, yaitu sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Di sini saya Gunawan Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atau garis besar dari tugas kami yang mengambil konsep induksi elektromagnetik terhadap salah satu alat rumah tangga yang menggunakan konsep tersebut, yaitu blender. Penerapan konsep induksi elektromagnetik tentunya tidak terlepas dari adanya perubahan energi akibat timbulnya arus listrik. Timbulnya arus listrik itu sendiri tentunya bukan tanpa alasan. Tentunya akibat dari adanya flux magnetik atau banyaknya garis gaya yang menembus suatu bidang. Jadi, adanya arus listrik itu bukan tanpa alasan. Dia ada dan timbul itu akibat adanya perubahan flux magnetik atau banyaknya garis gaya pada medan magnet yang menembus suatu bidang. Blender adalah salah satu alat rumah tangga yang menggunakan konsep itu sendiri, di mana pada motor listrik atau pisau listrik yang untuk menghancurkan seperti sayuran, buah-buahan, itu menggunakan motor listrik atau pisau listrik pada blender tersebut. Nah, itu menggunakan konsep induksi elektromagnetik, di mana konsep listrik yang ada di dalam sebuah medan listrik itu nantinya akan akan memberikan suatu perubahan energi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Atau perubahan tersebut juga bisa kita sebut dengan induksi atau GGL induksi. Intinya, adanya perubahan flux magnetik itu mengakibatkan sebuah timbulnya arus listrik atau banyaknya garis gaya yang menembus suatu bidang. Nah, arus listrik tersebut akan diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik akibat adanya perubahan induksi atau GGL induksi pada motor listrik tersebut yang mengakibatkan motor listrik tersebut bergerak. Nah, terima kasih.